الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita bertakbir, kita bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian di antara umat Islam di Indonesia yang sudah merayakan Idul Adha sehari sebelum hari ini, tapi itu semuanya mudah-mudahan tidak membuat umat Islam terpecah rasa persaudaraannya. Tapi justru dengan itu semua umat Islam dengan perbedaannya yang ada bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa saling mentoleransi dalam kerangka untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para fuqaha sebagaimana kita ketahui dalam fikih yang kita kaji, bertakbir disunahkan ada dua. Ada takbir mutlak yang dimulai dari awal Dzulhijjah hingga nanti matahari terbenam pada hari terakhir di hari tasyrik. Ada pula takbir muqayyad, yaitu takbir yang disunahkan kepada kita untuk senantiasa kita gemakan, senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita panjatkan, yaitu dimulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai nanti setelah sholat asar di hari terakhir daripada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, sebagaimana kita jalankan selama ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ekspresi dari rasa tauhid kita kepadanya, rasa keagungan yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takbir juga merupakan syiar kita umat Islam. Dengan lantunan takbir kita warnai suasana hari raya kita, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Dengan takbir pula panggilan azan senantiasa dimulai. Dengan takbir pula kita senantiasa memulai dan mengawali sholat-sholat kita. Bahkan saat nanti kita menyembelih hewan kurban kita, senantiasa kita lantunkan bismillahi Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbir kalau kita maknai secara lebih mendalam merupakan sebuah wujud pengakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kecil, yang rendah, yang tidak ada artinya di hadapan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau barangkali di antara kita kadang-kadang masih ada yang merasa besar, masih ada yang merasa hebat, masih ada yang merasa luar biasa dibanding orang-orang di sekitarnya. Coba kalau kita lihat diri kita dengan teropong, kemudian kita zoom out diri kita, maka kita akan kelihatan lebih kecil dari apa yang kita lihat sebelumnya. Kita akan sama dibandingkan benda-benda di sekitar kita. Kemudian di zoom out lagi, akan kita kelihatan lebih kecil lagi. Karena kita di situ terlihat kita berada di satu titik di wilayah yang lebih luas lagi. Di zoom out lagi, maka akan terlihat lagi kita yang lebih kecil dalam satu wilayah
Depok misalnya, di zoom out lagi akan kelihatan kita berada di wilayah Nusantara yang sedemikian luasnya. Di zoom out lagi akan terlihat kita hanya satu titik di permukaan bumi. Di zoom out lagi akan hanya terlihat bumi kita yang kecil di antara planet-planet yang ada di tata surya yang luar biasa besar ini. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, dengan takbir kita mengakui bahwasanya tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir juga merupakan pengingat bagi kita, tidak ada yang pantas untuk dibesarkan, tidak ada yang pantas untuk diagungkan, tidak ada yang pantas untuk merasa hebat, untuk kita anggap hebat, kecuali kebesaran, kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam kehidupan kita yang mungkin kita anggap besar, kalau ada satu hal yang mungkin kita anggap luar biasa, maka kebesaran, keluar biasaan itu jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita merayakan Idul Adha. Di berbagai belahan dunia Islam, Idul Adha kadang-kadang diberi nama dengan nama-nama yang lain. Ada sebagian negara seperti Yordania misalnya, Palestina, Lebanon, itu mereka menyebut Idul Adha sebagai Al-Idul Kabir atau Al-Idul Akbar. Ini juga sama dengan sebagian masyarakat kita di kampung yang mengatakan hari raya Idul Adha adalah hari raya besar. Namun ada juga yang melihat atau menamakan Idul Adha dengan Idul Hujjaj. Orang-orang muslim di Bahrain banyak yang menamakan Idul Adha sebagai Idul Hujjaj, yaitu hari rayanya para orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Namun ada juga sebagian negara seperti Indonesia dan Iran sering menyebut Idul Adha dengan Idul Kurban, yaitu hari raya kurban. Ada juga yang mengatakan Idul Adha adalah sebagai Idul Nahri, hari di mana kita menyembelih hewan sembelihan kita. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha dinamai dengan Idul Adha itu karena pada hari itu kita umat Islam semuanya melakukan satu ritual penyembelihan hewan-hewan sembelihan kita yang disebut dengan Al-Udhiyah. Maka hari raya di mana kita menyembelih Al-Udhiyah itu dinamakan dengan Idul Adha, yaitu hari di mana kita menyembelih hewan-hewan yang kita kurbankan, kita ingin pasrahkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintahnya sebagai makhluk yang ingin mencapai derajat ketakwaan di sisinya. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, Idul Adha merupakan pelajaran yang diwariskan dalam sejarah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Kalau kita lihat masyarul muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diwahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya, maka ini kemudian disampaikan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, yang itu ditanggapi dengan keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Maka ketika Ismail alaihissalam yang kelahirannya ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim selama bertahun-tahun, selama berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim sampai usia beliau yang mencapai masa tua. Kemudian ketika anak yang ditunggu-tunggu ini mencapai usia remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, bahwasanya aku mendapatkan wahyu dari Allah dalam tidurku, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Fangdur madza tara, maka lihatlah, maka bagaimana pandanganmu wahai Ismail. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi yang telah mencapai usia yang sangat dewasa, beliau ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, beliau masih meminta tanggapan, masih meminta pandangan dari anaknya itu. Fangdur madza tara. Ini menunjukkan betapa kebijakan seorang Ibrahim sebagai seorang tua kepada anaknya dalam menentukan langkah yang akan diambil secara bersama-sama. Maka Ismail
menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kalau memang itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, faf'al ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang sudah diwahyukan kepada kamu, apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, semoga aku akan menjadi orang yang bersabar dalam menjalankan perintah itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan sulit membayangkan bagaimana seorang anak yang masih remaja dikabarkan oleh orang tuanya bahwa orang tuanya mendapat wahyu untuk menyembelih dia, maka dia hanya mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah wahai ayahandaku, dan engkau insya Allah akan mendapatiku sebagai termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah ini. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik putranya itu sampai putranya bisa memiliki tingkat level keimanan yang setara dengan ayahnya. Tentu ini menjadi pelajaran penting buat kita. Bagaimana kita sebagai kaum ayah, bagaimana kita sebagai kaum ibu, bagaimana kita sebagai orang tua mendidik putra-putra kita, mendidik putra-putri kita agar memiliki level keimanan sesuai yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingat pelajaran kurban ini, maka ini adalah sebuah bentuk pengorbanan yang luar biasa, sebuah bentuk pengorbanan dari satu hal yang paling berharga dalam hidup. Nabi Ibrahim, sebagaimana sudah kita singgung sebelum ini, beliau menunggu kelahiran putra ini selama bertahun-tahun. Begitu lahir putra ini, menginjak masa remaja, menginjak masa di mana masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat penting, kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Ternyata Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya ini, untuk menyembelih anaknya ini demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang Ismail yang baru tumbuh menjadi remaja yang lucu, menjadi remaja yang riang, dia diharuskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Ismail juga sama. Dia berani mengorbankan satu hal yang paling berharga dalam dirinya, yaitu jiwa dia, demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengorbanan seperti ini, bentuk tadhiyah seperti ini, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh semua daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya mungkin yang muncul adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah siap bersedia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang-orang yang sanggup untuk memberikan hal-hal yang berharga dalam hidup kita demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92 beliau berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu nafkahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bihi alim, maka dia maha mengetahui atas apa yang kamu nafkahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua orang mau berkorban, dan tidak semua orang yang berkorban bisa menjalankan kurbannya itu dengan sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang menyampaikan kurbannya namun tidak memiliki rasa keikhlasan yang sepenuhnya. Ada orang-orang yang bersedia berkorban tapi dia tidak siap untuk menyampaikan, memberikan yang terbaik dari apa yang ingin dia korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, kata kurban sebenarnya tidak dipakai dalam istilah hari raya kurban ini. Karena kata kurban itu kalau dalam Al-Qur'an itu dipakai dalam konteks pengorbanan yang dilakukan oleh dua orang putra Nabi Adam alaihissalam,
sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nab'a ibnai Adam, tentang dua anak Nabi Adam, bil haqqi, dengan cara yang benar. Idz qarraba qurbanan, kedua anak laki-laki Nabi Adam ini, para mufassir kemudian menjelaskan bahwa dua anak ini adalah namanya Habil dan Qabil. Mereka berdua diminta oleh Nabi Adam untuk mempersembahkan pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya ini qarraba qurbanan, mereka memajukan, mempersembahkan pengorbanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tapi salah satu di antara dua anak Nabi Adam ini diterima pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya yang diterima pengorbanannya itu adalah persembahan daripada Habil. Habil ini adalah seorang peternak yang dia begitu diminta oleh ayahandanya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pengorbanan, maka dia memilih salah satu kambing ternaknya yang terbaik menurut dia. Dengan rasa ikhlas, dengan rasa tulus, dengan rasa tekad untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dia persembahkan pengorbanannya itu, dan fatuqabbila min ahadihima, diterimalah pengorbanan daripada Habil ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar, tetapi pengorbanan dari satu pihak yang lain, yaitu Qabil, yang mana dia ini adalah seorang petani, dia memilih hasil pertanian yang tidak disukai. Dia memilih hasil pertanian yang buruk-buruk saja. Dia memilih hasil pertanian bukan yang terbaik untuk dia sampaikan sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dari hati Qabil ini tidak ada ketulusan, tidak ada rasa ketakwaan, tidak ada keimanan yang memadai untuk menyampaikan pengorbanannya itu, maka Allah tidak menerima pengorbanannya ini. Dan kemudian disambung pernyataan Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun kita pada hari ini bagi orang-orang yang mampu sangat-sangat disunahkan sekali untuk menyembelih hewan kurbannya, tetapi hewan kurbannya itu bukan dagingnya, bukan darahnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan yang ada dalam hati kita, tetapi keimanan yang ada dalam diri kita yang menyertai ibadah kurban itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah darah-darah daripada hewan kurban itu, tidak pula daging-daging dari hewan-hewan kurban itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang akan sampai adalah at-taqwa minkum, tetapi ketakwaan yang kalian miliki sebagai bentuk ekspresi keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini sekali lagi khatib menegaskan, marilah kita yang pertama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat takbir kita hanya membesarkan Allah, kita hanya mengagungkan Allah, kita hanya memahahebatkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkecil cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dalam porsi yang semestinya. Jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita merasa lebih luar biasa daripada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pupuk semangat pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berikan hal-hal yang kita cintai untuk demi apa yang Allah dan Rasulnya minta dari kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa mudah-mudahan dengan Idul Adha yang kita lampaui, kita temui pada tahun ini bisa mendapatkan tambahan takwa dan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.